Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau bikin preview pertandingan hari Sabtu waktu Belanda. Hari Sabtu betul waktu Belanda, ini jam 4 sore. Berarti di Indonesia jam 9 malam ya. Wah, pas selesai tarawih insya Allah bisa lihat Manchester United menghadapi Norwich yang akan berlangsung di Old Trafford. Ini pertandingan yang menurut gue, jujur aja ya, ini kalau nggak menang Manchester United kebangetan. Norwich ini sekarang berada di dasar klasemen ya dengan nilai 21, menjadi salah satu kandidat paling kuat menurut gue untuk degradasi musim ini ke Championship ya. Manchester United sendiri juga ketika tanding di kandangnya Norwich berhasil menang 0-1 walaupun pada saat itu dengan gol penalti yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Penampilan pada saat itu juga sebenarnya tidak begitu istimewa banget dari permainan Manchester United. Tapi menurut gue itu tidak menjadi tidak menjadi alasan bagi Manchester United kalau melihat dari dua hal paling tidak. Satu, klasemen. Nomor dua, kualitas secara individu. Walaupun secara kolektif Manchester United ini juga sedang tidak dalam kondisi yang bagus. Ini terbukti dari beberapa pertandingan terakhir ya. Terakhir tentu saja menghadapi Everton kalah 1-0, lalu melawan Leicester di kandang sendiri yang pada saat itu Manchester United juga difavoritkan untuk menang, tapi berakhir dengan 1-1. Melawan Watford pernah juga diunggulkan untuk menang ya. Watford juga salah satu tim kandidat kuat untuk terdegradasi ke Championship. Manchester United gagal menang 0-0. Bagaimana menghadapi Norwich? Di 5 pertandingan terakhir ya, ini berhasil meraih 1 kali menang. Pertandingan terakhir tepatnya ketika menang 2-0 menghadapi Burnley yang notabene adalah salah satu tim yang menjadi pesaing untuk bisa lolos dari zona degradasi. Mereka berhasil menang dengan 2-0. Sebelumnya ketika mereka tandang menghadapi Brighton Albion, mereka berhasil menahan imbang tuan rumah 0-0 ya. Tapi sebelumnya mereka kalah menghadapi Leeds 2-1, mereka kalah 1-3 menghadapi Chelsea, pun juga mereka kalah 1-3 menghadapi Brentford di kandang sendiri. Nah, Manchester United tentu saja kabar internal ya yang pastinya sudah jadi sangat ramai di media tentang manajer selanjutnya dari Manchester United yang hampir pasti Erik ten Hag ini. Apakah ini akan punya semacam kayak pengaruh di squad? Menurut gue sedikit banyak pastinya iya, dan ini kan juga yang dikeluhkan oleh Ralf Rangnick di pertandingan sebelumnya menghadapi Everton setelah kalah 1-0. Ralf Rangnick secara spesifik menyebutkan kalau ya Manchester United ini kurang lebih dihuni oleh pemain internasional, pemain profesional yang seharusnya tetap bermain secara normal, secara bagus dan tidak terpengaruh oleh kabar siapa manajer Manchester United selanjutnya. Which is buat gue sepakat, cuman sepertinya kenapa Ralf Rangnick ini berbicara demikian, sepertinya proses penunjukan manajer baru ini punya pengaruh ke dressing room dari Manchester United. Nah, balik lagi, gue masih pengen menyoroti klasemen ya. Manchester United ini sekarang terpaut 6 poin dari Tottenham Hotspur dengan jumlah pertandingan yang sama. Menurut gue selalu bilang kalau Manchester United itu bisa lolos dengan keajaiban. Dan itu pun juga Manchester United harus tetap berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal. Sebenarnya ketika kalah menghadapi Everton kemarin cukup disesalkan ya. Kenapa? Karena salah satu pesaingnya adalah Arsenal juga tidak memperoleh hasil yang bagus. Cuman sayang Manchester United tidak mampu memanfaatkannya. Nah, ini juga disinggung oleh Ralf Rangnick di wawancara setelah pertandingan. Disebutkan kalau ya Manchester United ini memang butuh hasil bagus, atau bukan hasil bagus ya, hasil yang kurang bagus dari tim-tim lain yang menjadi pesaing. Cuman kalau tim tersebut memperoleh hasil jelek, tapi Manchester United juga tidak mampu meraih poin absolut, kemenangan, poin 3, ya sama aja bohong, which is buat gue setuju. Masalah Manchester United di pertandingan menghadapi Everton itu ada di sepertiga akhir, di lini depan. Kendati pun kali ini berbeda ketika menghadapi Leicester, di mana pada saat itu kan Manchester United tampil dengan false nine, tidak ada striker murni. Nah, tampil dengan Cristiano Ronaldo ternyata ini juga tidak serta-merta menjadi solusi di lini depan.
Ini menurut gue yang harus dicari solusinya oleh Ralf Rangnick, karena bukan tidak mungkin Norwich akan bermain low block ya, sangat turun jauh ke belakang, tumpuk rapat, dan Manchester United di beberapa pertandingan terakhir ketika menghadapi tim-tim demikian, sebut saja ketika menghadapi Everton kemarin ya kan, menghadapi Watford juga yang punya kecenderungan hampir sama dengan Norwich, Manchester United kesulitan. Kuncinya sekali lagi adalah bagaimana Manchester United harus bisa main clinical secepatnya, mencetak gol secepat-cepatnya. Kenapa? Karena makin lama Manchester United tidak berhasil membobol gawang lawannya, ini akan membuat sang lawan ini menjadi percaya dirinya meningkat ya, karena usahanya berhasil. Di sisi lain ini menurunkan rasa percaya diri dari pemain Manchester United, plus juga kondisi fisik. Manchester United punya masalah di kreativitas kalau gua ngeliat di lini depan. Variasi yang dilakukan menurut gua harus lebih kreatif lagi. Kemarin ketika menghadapi Everton, solusi yang berusaha untuk dicari atau dilakukan adalah dengan melakukan crossing. Di babak kedua terlalu banyak crossing, dan crossingnya pun juga tidak akurat, jauh dari tajam. Peluang yang didapatkan justru dari tendangan jarak jauh ya, spekulasi ataupun juga penetrasi yang dilakukan secara langsung, yang menurut gua harusnya ini lebih sering dilakukan ketika menghadapi lawan yang low block. Tendangan jarak jauh menurut gua tuh juga bisa dilakukan ketika ya pemain Manchester United susah untuk menembus pertahanan lawan, daripada crossing, karena kalau menurut gua Manchester United ketika mendapatkan bola mati, corner ataupun tendangan bebas, tidak seberbahaya musim-musim sebelumnya, bahkan jauh dibanding dengan kompetitor lainnya di Premier League. Nah, menurut gue ini sebenarnya bisa jadi salah satu pertimbangan untuk dikurangin variasi atau mencari solusi menembus pertahanan lawan dengan crossing. Tapi overall, secara general, Ralf Rangnick harus bisa mencari solusi juga ya, memompa semangat pastinya, dan juga mencari solusi timnya ya, strategi. Bagaimana kalau nanti Norwich ini main low block, bahkan mungkin parkir bis ya, karena menurut gue sangat mungkin Norwich akan bermain demikian. Norwich bermain terbuka di Old Trafford menurut gue hampir tidak mungkin itu terjadi, karena resikonya akan sangat besar sekali. Di sisi lain ya, Manchester United harus bisa menjebol gawang dari Norwich secepatnya. Kalau semakin lama, sekali lagi apalagi sampai babak kedua, babak pertama 0-0, babak kedua akan sangat terancam. Oke, langsung aja ke perkiraan formasi. Langsung aja. Menurut gue Manchester United akan tampil dengan 4-2-3-1. David De Gea di kiper, lalu lini belakang karena Varane masih cedera, maka Victor Lindelof akan diduetkan dengan Harry Maguire. Di sebelah kanan gue pikir Aaron Wan-Bissaka yang tampil lebih bagus daripada Diogo Dalot akan diturunkan kembali ya. Paling tidak ketika pertandingan menghadapi Everton, dibandingkan dengan Diogo Dalot ketika menghadapi Leicester, gue lebih memilih untuk Aaron Wan-Bissaka. Sedangkan di kiri karena Luke Shaw ini cedera, tidak punya pilihan banyak ya, siapa lagi kalau bukan Alex Telles. Yang menarik adalah lini tengah. Lini tengah menurut gue Nemanja Matic harus di drop dulu ya. Tapi karena Scott McTominay ini masih cedera, maka gue akan berpikir untuk memainkan seorang Fred, tapi bukan sebagai midfielder center, tapi sebagai DM, defensive midfielder. Sedangkan midfielder center diberikan kepada seorang Paul Pogba, yang ketika menghadapi Everton sebenarnya ketika dia masuk, penampilan dari Manchester United sedikit lebih baik, dan menurut gue ya ini bisa diteruskan ketika menghadapi Norwich, ringan amatiran ala gue ya. Bagaimana dengan gelandang serang? Bruno Fernandes pastinya akan bermain di belakang seorang Cristiano Ronaldo. Di sayap kanan kali ini gue berpikir untuk memberikan kesempatan kepada seorang Elanga yang kemarin diturunkan tidak dari awal ya, lebih menurunkan Marcus Rashford. Marcus Rashford sebenarnya tampilan juga tidak cukup buruk, artinya cukup lumayan, terutama di awal-awal babak pertama. Tapi setelahnya pelan-pelan ini drop lagi. Nah, menurut gue mungkin Marcus Rashford bisa ditampilkan dari bangku cadangan. Sementara di sebelah kiri, Jadon Sancho gue pikir ya kembali bisa diturunkan dari awal untuk mencoba mendobrak dengan penetrasi dribblingnya, membelah pertahanan Norwich City. Harapannya seperti itu, dan pastinya setelah itu ya jangan egois ya untuk bisa memberikan umpan-umpan yang jitu kepada Bruno Fernandes ataupun juga Cristiano Ronaldo. Nah,
Yang harus diwaspadai adalah penampilan Norwich yang di beberapa pertandingan, paling nggak di 2 pertandingan terakhir ini berhasil clean sheet ya. Kendatipun ketika menghadapi Brighton ini clean sheet, memang betul clean sheet, tapi ada penalti yang gagal dari Mopey di sana. Tapi setidaknya Norwich ini bisa membuat kesulitan para penyerang Brighton di kandang sendiri ya, untuk tidak bisa menjebol gawang Norwich. Pun juga ketika mereka ini bermain kandang menghadapi Burnley, bisa tampil clean sheet juga, menang dengan 2-0. Artinya lini belakang dari Norwich ini ya akan menjadi tantangan bagi kubu Manchester United untuk bisa dijebol. Tapi kendati pun demikian, menurut gue balik lagi seperti yang gue sebutkan di awal, Manchester United wajib menang menghadapi Norwich. Ini tidak ada alasan tidak menang ya. Ini mungkin akan jadi beban bagi pemain, tapi menurut gue harus bisa menang. Pertandingan setelahnya menurut gue akan cukup berat. Tandang ke Anfield, lalu tandang ke Emirates ya. Baru setelahnya akan menghadapi Brentford. Brentford juga tidak bisa diremehkan karena sedang berpenampilan cukup bagus di beberapa pertandingan terakhir. Jadi sekali lagi, menghadapi Norwich wajib menang bagi Manchester United kalau tidak ingin menutup peluang ya untuk bisa finish bukan di zona 4 besar kalau menurut gue ya, bahkan sekarang sudah turun di zona kompetisi Eropa, Conference League ataupun juga Europa League, karena ya harus realistis. Norwich City, gue lihat ini golnya paling banyak, sekitar 30% ini tercipta di 25 menit terakhir. Ini juga harus jadi waspada bagi Manchester United. Bisa dibayangkan, dan juga sering terjadi ya, Manchester United sulit menjebol gawang tim lawan, tapi di menit-menit akhir justru bisa kebobolan oleh tim lawan itu sendiri. Dan menurut gue ini harus diwaspadai. Kurang lebih demikian. Kalau untuk prediksi, gue berharap Manchester United bisa menang mungkin 1-0 atau 2-0 sudah cukup sih. Asal Manchester United bisa mencetak gol awal ya. Jangan sampai babak kedua dimasuki dengan masih 0-0. Ini menurut gue akan sangat rawan sekali. Bagaimana teman-teman prediksi formasi atau bahkan perkiraan prediksi hasil? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, besok ini juga direncanakan akan ada demo sebelum pertandingan 17 menit awal. Mungkin bagi yang lihat di TV ya, mungkin ya gue perkirakan juga mungkin penontonnya tidak akan terlihat banyak karena mereka lebih menahan diri untuk masuk setelah menit ke 17. Tapi ya mudah-mudahan juga demonya tidak sampai membuat pertandingan itu tertunda, mudah-mudahan ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.